Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, marilah kita teruskan kuliah kita dasar-dasar matematika 2 dengan pokok bahasan himpunan berhingga dan himpunan terbilang. Ya. Jadi kita masuk ke himpunan berhingga dan himpunan terbilang. Perhatikan definisi berikut. Misalkan saya punya himpunan JN yang didefinisikan sebagai himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, sampai N, dengan N elemen himpunan bilangan asli. Ya. Himpunan A disebut himpunan berhingga jika terdapat fungsi bijektif F dari JN ke A. Contoh, kalau saya punya himpunan A adalah himpunan ABC, ini merupakan himpunan berhingga. Sebab kalau saya ambil fungsi F, buat fungsi F dari J3 ke A, yang didefinisikan sebagai F adalah himpunan 1A, 2B, 3J, 3C, maka ini merupakan fungsi bijektif. Contoh yang kedua, himpunan bilangan asli merupakan himpunan tak berhingga. Karena apa? Karena tidak mungkin ada elemen dari himpunan bilangan asli sehingga JN-nya ini, peta dari JN ke N ini merupakan fungsi bijektif. Ya. Nah, kemudian definisi alternatif. Karena kardinalitas dari JN, yaitu banyak anggota dari JN yaitu adalah N, maka himpunan berhingga itu dapat didefinisikan sebagai berikut. Himpunan A kita sebut himpunan berhingga jika kardinalitasnya kurang dari tak hingga. Ya. Jadi karena JN itu kardinalitasnya berhingga, yaitu N, maka himpunan A disebut himpunan berhingga jika kardinalitas A-nya kurang dari tak hingga. Oke, kita teruskan. Perhatikan, himpunan A tadi yaitu ABC yang memuat ABC dan D3 yaitu himpunan yang anggota 1, 2, 3 mempunyai kardinalitas yang sama. Oke, sebab banyak anggota A sama dengan banyak anggota J3 sama dengan 3. Nah, kemudian ini kalau berhingga nggak ada problem. Ya, kita tinggal menghitung berapa banyak anggota A dan menghitung berapa banyak anggota J3. Jadi kalau kita ditanya apakah kardinalitas himpunan A dan B itu sama, himpunan B itu sama, kalau A dan B berhingga, kita tinggal hitung banyak anggota A berapa, banyak anggota B berapa, kalau sama dia punya kardinalitas yang sama. Tetapi kita akan mengalami kesulitan kalau kita berpegang pada kardinalitas adalah banyaknya anggota himpunan dari N, kemudian itu yang digunakan untuk membandingkan apakah dua himpunan mempunyai kardinalitas yang sama. Contohnya, saya punya himpunan bilangan asli N dan himpunan bilangan bulat Z. Apakah kardinalitas dari N sama dengan kardinalitas dari Z? Mungkin Anda menjawab iya. Karena apa? Kardinalitas dari N ini sama dengan kata dari Z, yaitu sama dengan tak hingga. Nah, seolah-olah ini juga masuk akal ya. Tetapi ada juga yang mengatakan, oh nggak mungkin sama. Kenapa? Karena N itu himpunan bagian dari Z. Karena N himpunan bagian dari Z, maka banyaknya anggota Z pasti lebih dari banyak anggota N. Anda katakan, oh nggak iso kardinalitas N itu pasti tidak sama dengan kardinalitas Z. Untuk mengatasi hal ini, kita kembalikan pada yang ini. Himpunan A dan himpunan B itu, himpunan A dan B itu, dia kardinalitas sama ya. Tadi, tetapi ingat bahwa tadi kita sebut bahwa himpunan A dan J3 ini punya kardinalitas yang sama, yaitu siapa? Dia sama dengan 3.
Kemudian Anda dapat menunjukkan dengan mudah bahwa terdapat apa? Terdapat fungsi bijektif antara dari J3 ke A. Oleh karena itu, dari fakta ini, maka kita munculkan pengertian kesamaan kardinalitas yang dapat digunakan untuk himpunan berhingga, yang dapat digunakan untuk himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga melalui konsep fungsi bijektif. Definisinya seperti ini. Misalkan A dan B merupakan dua himpunan. Kardinalitas dari A dan B sama, yaitu kardinalitas A sama dengan kardinalitas B, jika terdapat fungsi bijektif f dari A ke B. Dengan konsep ini, maka kita akan mengatakan bahwa ini bisa dipakai untuk menentukan kesamaan kardinalitas di himpunan berhingga dan juga tak berhingga. Tapi contoh yang pertama, saya punya himpunan bilangan asli dan himpunan bilangan cacah. Saya mengkasihkan C ya. Kemudian saya bikin fungsi f dari n ke c dengan fn sama dengan n-1. Kita cek, dia fungsi bukan? Kalau saya ambil sebarang n elemen, sebarang bilangan asli n, maka n dikurangi 1 pasti bilangan cacah. Sehingga setiap anggotanya, domainnya, anggotanya n itu punya kawan di C. Apa kawannya 1? Kita lihat. Kalau kita punya n ini sama, misalkan xn1 dan n2 sama, maka n1 dikurangi 1 dan n2 dikurangi 1 juga pasti sama. Sehingga fn1 pasti sama dengan fn2. Jadi kalau begitu, f ini pasti fungsi. Kalau buktikan bahwa f ini subjektif, maka kita lihat, kita ambil sebarang C anggota C ini. Jadi Y anggota C. Jadi diambil sebarang bilangan cacah. Bilangan cacah kalau dikurangi 1, ya kalau bilangan cacah ditambah 1, dia pasti jadi bilangan asli. Sehingga nanti FC plus 1 pasti sama dengan C plus 1 dikurangi 1. Jadi FC plus 1 sama dengan C. Untuk setiap C anggota C besar ini. Akibatnya apa? Dia pasti subjektif. Kalau injektif gimana? Kita ambil aja sebarang anggota. Dua anggota N1 dan N2. Anggota N ini, misalkan N1 dan N2. N1-nya tidak sama dengan N2. Jadi N1 tidak sama dengan N2. Maka N1 min 1 dan N2 min 1 pasti tidak sama. Akibatnya Fn1 tidak sama dengan Fn2. Sehingga F ini merupakan fungsi bijektif. Karena F fungsi bijektif, maka kardinalitas N dan kardinalitas C itu sama. Jadi, walaupun dia itu, N itu himpunan bagian dari C, tetapi kardinalitas keduanya sama melalui definisi ini. Contoh yang kedua, ternyata N ini juga kardinalitas sama himpunan bilangan asli itu kardinalitasnya juga sama dengan himpunan bilangan bulat. Fungsinya apa? Misalkan fungsi bijektifnya yang kita ambil adalah ini. Nah, coba Anda buktikan bahwa ini merupakan fungsi bijektif. Ya. Kemudian, interval 0 tak hingga, interval terbuka 0 tak hingga, kardinalitasnya ternyata sama dengan kardinalitas dari himpunan dari interval terbuka 01. Fungsinya apa? 0 tak hingga ke 0. P ini membawa interval terbuka 0 tak hingga ke interval terbuka 01. Px-nya sama dengan X per X tambah 1. Anda cek ya, ini bijektif atau enggak. Sebagai latihan untuk Anda UAS nanti. Ternyata juga kardinalitas dari interval terbuka 0 sampai tak hingga ini ternyata sama dengan kardinalitas R. Apa fungsinya? Salah satu fungsi bijektifnya yaitu Q dari R ke 0 tak hingga dengan X-nya sama dengan 2 pangkat Q. Oke. Yang kelima, ternyata kita lihat ya, 0 sampai interval tak hingga dengan interval tertutup ditentukan 01, dia kardinalitasnya sama.
kardinalitas 0 tak hingga, interval terbuka tak hingga, ternyata sama dengan kardinalitasnya R. Akibatnya apa? Kardinalitas R-nya pasti sama dengan kardinalitas 0,1. Siapa fungsinya? Kita bikin komposisi aja. Komposisi P, komposisi Q dengan P. Komposisinya Q dengan P. Ya, ingat pada waktu kita belajar di fungsi bijektif bahwa kalau P-nya bijektif, Q-nya bijektif, maka P komposisi Q dengan P itu juga bijektif. Ya, sehingga hanya nanti bijektif ya. Akibatnya ini sama kardinalitasnya. Nah, kita lihat bahwa N ini kalau saya ambil himpunan A sama dengan 0, A1, A2, A3 sampai A dan seterusnya, AI-nya adalah 1 atau AI-nya sama dengan 0 untuk I elemen N, kita telah buktikan di pokok bahasan fungsi bijektif bahwa tidak ada fungsi bijektif dari N ke A. Paham ya? Jadi Anda buka lagi, kalau lupa buka lagi di slide di media atau slide-nya untuk fungsi bijektif. Di situ ada penjelasan bahwa tidak ada. Kita telah buktikan bahwa tidak ada fungsi bijektif dari N ke A. Akibatnya kardinalitas A ini pasti tidak sama dengan kardinalitas N. Nah, kita lihat bahwa A ini adalah bilangan-bilangan yang lebih dari 0 kurang dari 1. Ya, bilangan lebih dari 0 kurang dari 1. Jadi dia himpunan bagian dari interval terbuka 0,1. Padahal ini kardinalitas tidak sama dengan kardinalitas N. Akibatnya 0 interval 0,1 ini juga pasti tidak sama kardinalitasnya dengan kardinalitas N. Akibatnya kardinalitas N juga tidak sama dengan kardinalitas R. Paham ya? Jadi berpikirnya seperti itu. Nah, kemudian salah satu jenis himpunan ada yang disebut dengan himpunan terbilang. Apa himpunan terbilang itu? Himpunan A disebut himpunan terbilang jika terdapat fungsi bijektif F dari N ke A atau kardinalitas N sama dengan kardinalitas A. Kita cek kemarin tadi di contohnya. Tadi kardinalitas N sama dengan kardinalitas C. Akibatnya apa? Himpunan bilangan caca ini pasti dia terbilang. Himpunan N sendiri pasti terbilang. Jadi dari N ke N kita bikin fungsi identitas yang merupakan fungsi bijektif. Ya. Kemudian ini mengakibatkan himpunan bilangan bulat itu himpunan terbilang. Bahkan himpunan bilangan rasional juga merupakan himpunan terbilang. Ya. Jadi himpunan bilangan apa lagi yang terbilang? Himpunan bilangan prima terbilang. Himpunan bilangan gasal terbilang. Himpunan bilangan genap terbilang. Himpunan yang habis dibagi dengan 3 juga terbilang. Ya. Nah, sedangkan yang tidak terbilang apa contohnya? Ini himpunan A ini. A yang sama dengan 0, A1, A2, A3 sampai seterusnya. AI-nya 1 atau AI-nya sama dengan 0 untuk E elemen N. Ya. Jadi membuktikan bahwa dia tidak terbilang berarti apa? Tidak ada fungsi bijektif dari N ke A. Kita lihat tadi. Ini interval terbuka 0,1 tidak sama dengan kardinalitas N. Akibatnya apa? Interval terbuka 0,1 dia tak terbilang. Kemudian ini kardinalitas 0,1 dengan 0 tak hingga sama. Berarti dia juga tidak sama dengan kardinalitas N. Akibatnya apa? Interval terbuka 0 tak hingga dia juga tak terbilang. R tambah tak terbilang. Himpunan rasional tadi terbilang. Himpunan rasional digabung dengan himpunan irasional menjadi himpunan R. R-nya tak terbilang. Himpunan rasionalnya terbilang.
berarti himpunan irasionalnya pasti juga tak terbilang. Oke? Jadi itulah contoh-contoh fungsi-fungsi yang terbilang dan yang tak terbilang. Jadi kalau Anda diminta untuk membuktikan apakah sebuah fungsi itu merupakan fungsi yang terbilang, apakah himpunan merupakan himpunan terbilang, Anda harus temukan sebuah fungsi bijektif dari N ke himpunan itu. Kalau ketemu, berarti dia terbilang. Kalau tidak ketemu, belum tentu. Anda harus buktikan bahwa benar tidak ada fungsi bijektif dari himpunan N ke himpunan I. Ya, oke. Kemudian untuk memperkuat pemahaman Anda, silakan Anda kerjakan latihan 13.1 dan 13.2. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.